Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pengganti atau materi lah, biasa video materi untuk mata kuliah penelitian operasional. Di mana ini untuk minggu keempat kita masih bahas mengenai programa linear part 3. Jadi programa linear ini sampai part 4. Nah, pada minggu ini, jadi sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena ternyata yang saya ajarkan minggu lalu itu harusnya diajarkan di minggu ini. Jadi yang minggu lalu itu ada sedikit kesalahan yang nanti akan saya jelaskan di mana kesalahannya dan bagaimana revisinya yang harusnya seperti apa. Jadi bukan salah materinya ya, tapi salah runtutannya. Jadi ya maklum karena dosen juga manusia juga. Nah, dua ini nggak kelihatan ya ininya. Pointer. Jadi pointernya ini jadi dua ini sudah saya jelaskan di minggu lalu. Jadi ini adalah logika algoritma simplex mulai dari inisialisasi, pemilihan uji optimalisasi, variabel basis yang masuk dan variabel basis yang keluar, juga penentuan nilai variabel basis. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Simplex tanpa tabel sudah saya tunjukkan minggu lalu ternyata. Nah, pada minggu ini kita akan fokus di masalah penggunaan algoritma simplex yang menggunakan tabel. Nah, yang kemarin slide-nya ini slide nomor 5 kalau nggak salah di minggu lalu yang saya tulisi sebagai penyelesaian sistem linear bersama linear itu adalah yang disebut sebenarnya sebagai metode enumerasi basis atau Gauss-Jordan. Jadi yang harusnya disebut sebagai metode enumerasi basis itu adalah ini. Tapi untuk tugas yang saya minta adalah simplex tanpa tabel. Jadi di file tugas sudah saya ubah ininya deskripsi tugasnya. Yang saya minta adalah proses algoritma simplex tanpa tabel. Lalu yang disebut algoritma simplex tanpa tabel itu yang kemarin saya tulis sebagai metode enumerasi basis. Jadi ini ada sedikit kesalahan. Jadi yang kemarin saya ajarkan itu disebut sebagai algoritma simplex tanpa tabel. Nah, lalu apa sebenarnya ada di minggu 3? Transformasi linear ke dalam bentuk pertidaksamaan ini sudah saya ajarkan waktu itu. Sistem persamaan linear ini ternyata harusnya yang saya ajarkan itu sesuai seperti yang saya ajarkan di minggu pertama atau keduanya di matrik vektor. Jadi yang kita punya sistem ekivalen. Jadi ada sistem persamaan linear yang dia kalau kita ubah-ubah dengan metode OBE, ditukar barisnya, dikalikan dengan skalar, menggunakan salah satu baris untuk melakukan pengurangan atau penjumlahan di baris lain, itu masuk ke dalam sistem persamaan linear. Nah, kemudian untuk metode enumerasi basisnya itu adalah metode Gauss-Jordan yang diajarkan di matrik dan vektor. Jadi secara umum sebenarnya minggu 3 itu sudah ke cover di mata kuliah matrik vektor. Jadi kalau ada yang masih bingung di materi yang ini bisa juga sambil melihat kembali materinya di matrik vektor. Langsung kita masuk ke materi pokoknya di minggu ini yaitu masalah penyelesaian menggunakan algoritma simplex yang menggunakan tabel. Nah, saya ganti coret-coret. Ini. Nah, ini jadi kita belajar namanya algoritma simplex. Namanya simplex tapi tidak simple. Nah, seru kan? Nah, ini. Jadi algoritma simplex ini digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di linear programming. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dibentuk algebraic from-nya itu kita bentuk kemarin kita temukan begini kan bentuknya. Nah, ini lalu kita ubah ke suatu tabel yang bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai tabel simplex. Bentuknya di buku mungkin ada beberapa buku yang bentuknya berbeda. Kalau yang ini adalah formatnya yang punyanya Lieberman. Jadi ini formatnya Lieberman. Kalau pakai bukunya Bazara itu formatnya agak beda. Taha saya lupa. Belum pernah saya buka sih kayaknya Taha saya belum lihat juga. Belum saya lihat juga. Tapi kurang lebih mungkin akan seperti ini. Jadi ini formatnya Lieberman. Nah, di algoritma ini kemarin kita bahas mengenai basic variable kan. Nah, basic variable kita taruh di sini.
Kemudian persamaannya itu ini nomornya 1, 0, 1, 2, 3. Ini adalah nilai Z. Seperti matrik yang kemarin kita pelajari. Ini variabelnya, koefisiennya di sini ada X1, 2, 3, 4. Nah, ini nilai koefisiennya di dalamnya. Nah, ini adalah right hand side atau right side RHS dari yang ini. Oke, kita bersihkan. Nah, lalu ini kita ganti namanya ini algo simplex. Nah, kalau kemarin kita menggunakan algoritmanya seperti ini, di langkah ini, sekarang kita menggunakan bentuk tabel. Step 1. Step 1 adalah memasukkan basic variabel baru dan juga membuang basic variabel lama. Langkahnya gimana? Pertama, tahap memasukkan basic variabel baru. Variabel baru mana yang akan kita input? Nah, di sini ada pilihannya antara X1 atau X2. Sesuai dengan aturan yang kemarin bahwa kita milih yang langkahnya lebih panjang atau lebih luas, yaitu kita pakai X2. Kenapa? Karena dia angkanya 5. Minus 5 atau 5. Karena ini bentuknya digeser ya, jadi angkanya minus 5. Kalau kemarin kita lihat di sini angka 5. Jadi kita ambil yang langkahnya lebih lebar. Kita ambil di sini. Jadi nanti X2 masuk. Lalu step 2, membuang basic variabel lama. Basic variabel lama ada di sini. X3, 4, 5. Basic variabel mana yang kita buang? Gunakan metode yang kemarin. Minimum rasio tes. Dari minimum rasio tes, di sini. Saya hapus dulu. Hapus semua dulu. Nah, di minimum rasio tes ini, caranya gimana? Caranya begini, gampangnya. 4 dibagi dengan 0. Hasilnya tak hingga. Nah, kita pakai 12 dibagi dengan 2. Ketemunya 6. 18 dibagi dengan 2. Ketemunya 9. Dari ketiga angka ini, mana yang paling kecil? Adalah angka 6 minimum. Maka, nanti kita pilih angka 2. Karena tadi yang baru milih angka step 1 adalah milih X2. Jadi ini kita kotai begini sebenarnya. Nah, lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Step 3 adalah tahap iterasi atau penyelesaian. Nah, setelah minimum rasio tes tadi, kita pilih X2, kita kotai ke sini. Kita pilih yang X4. Kenapa? Karena dari minimum rasio tes. Nah, kita pilih X4 di sini berarti ini dia. Nah, kita kotai di sini. Berarti angka 2 ini, yang perpotongan ini, dia menjadi pivot. Kalau kemarin kita sempat belajar di matrik vektor ada tentang pivot. Ini juga sama. Jadi kita tentang pivot juga. Di sini angka 2 ini menjadi pivotnya. Jadi suatu pivot. Nah, baris ini menjadi acuan untuk mengenalkan baris lain. Yang pertama dilakukan adalah dia 2 ini kita bagi dulu dengan 2 supaya ini jadi angka 0, 1, 0, setengah, 0, 6. Ini dibagi dengan 2 dulu supaya dia jadi 1. Pivotnya itu harus angka 1. Nah, ini menjadi satu baris baru. Seperti Gauss-Jordan sama. Sorry, ini saya salah copy enggak? Oh, enggak. Benar. Ini iterasi 0, ini iterasi 1. Nah, setelah dia jadi angka masih hilang, Rek. Nah, ini. Nah, setelah ini menjadi angka begini, dia digunakan untuk mengurangkan atasnya ini. Jadi dia dikurangkan ke sini dan ke sini. 0 dan 5 pakai Gauss-Jordan biasa. Menjadi di sini 0, 0, 1, 0. Nah, ini kita selesai di iterasi 1. Di mana kita nanti menemukan Z-nya itu sebesar 30. Z sama dengan di sini, ini loh. Nah, 30. Tapi di sini X1-nya belum 0, berarti dia belum optimal. Kenapa? Karena kita masih bisa bergerak. Pakai optimality test yang kemarin. Setelah dari 1 ini apakah kita lanjut atau enggak? Kita lihat di sini. X1-nya dia enggak ada di basic variable, tapi dia masih ada koefisiennya karena dia X1 adalah variabel asli kan. Sedangkan yang 3 sampai 5 ini adalah variabel tambahan. Nah, karena X1-nya masih ada angka 3, berarti kita lanjut ke iterasi 2. Lanjut, iterasi 2. Berarti kita pilih X1, kita kotai di sini. Nah, lalu kita gunakan minimum rasio tes lagi. 4 dibagi 1.
4 bagi 1, 6 dibagi 0, 6 dibagi 3. Ketemunya di sini 4, tak hingga 2. Berarti yang minimum adalah ini. Karena yang minimum ini, berarti baris ini yang dipilih. Baris ini dipilih berarti 3 menjadi pivot. Karena tadi dari X1 kotak sini ketemulah. Ini adalah pivotnya. Nah, setelah ini pivot, kita bagi dengan 3. Kita bagi 3 ini, lanjut iterasi 2 kan. Dibagi 3, di sini menjadi 1, 0, 0, min sepertiga, 2. Gunakan baris ini untuk mengurangkan baris-baris lainnya. Sehingga di sini kita nanti menemukan matrik atau diagonal matrik baru. Nah, ini udah 0, 0, 0. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika dia dipilih, maka X4 ini akan digantikan oleh X2. Kita lihat di sini, X4-nya berubah jadi X2 kan. Nah, ini X5, yang tadinya dia X5, berubah menjadi X1. Kemudian ada X3, X2. Nah, setelah ini 0, 0, 0, pertanyaannya apakah kita lanjut ke iterasi 3 atau tidak? Nah, saya bersihkan dulu. Oke, kita lanjut ke iterasi 3 atau tidak? Nah, di sini kita lihat. Masih hilang mana, Rek? Lah, ini. Nah, X4 dia tidak ada di sini. Berarti kalau nggak ada di sini, berarti X4 sama dengan 0. Berapapun yang kita gunakan bergerak karena X4-nya sudah define atau sudah ditentukan menjadi 0, maka dia tidak berefek ke langkahnya. X5 juga tidak ada di sini, berarti X5 sama dengan 0. Langkah ini kalaupun kita pilih tidak mengubah objektif fungsinya. Sedangkan yang ini 1, 2, 3 ini angkanya sudah 0 semua. Jadi iterasi tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan X1 untuk bergerak, X2 untuk bergerak, dan X3 tidak kita pilih. Kenapa? Karena angka koefisiennya 0. Nggak ngefek kalau digunakan untuk bergerak juga. Nah, makanya di sini kita stop bahwa nilainya atau hasil iterasi terakhir di sini sudah optimal. Nah, lalu apa yang terjadi di sini kita bacanya? X1 itu sama dengan 2, X2 sama dengan 6, X3 itu sama dengan 2. X3 sama dengan 2. X3 sama dengan 2 artinya apa? Kita lihat di slide yang ini awal. X3 itu adalah constraint 1. X1 ditambah X3. Berarti ini 2, ini 2. Nah, kasus ini adalah kasus window glass. Jadi di window glass ini ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Berarti di pabrik 1 itu resource yang sebenarnya kita gunakan untuk mencapai optimal itu cuma 2 resource-nya. Sedangkan 2 resource lainnya itu bisa dikatakan sebagai nganggur atau kurang dimanfaatkan. Nah, lalu managerial insight-nya apa? Jadi kalau secara manajerial kita bisa sampaikan begini, bahwa di plan 1 itu yang dibutuhkan cuma 2, sehingga yang 2 sisanya itu sebenarnya bisa kita realokasikan atau kita kurangi, entah mesinnya dijual atau jumlah shift kerjanya dikurangi untuk di sana. Untuk tenaganya misalkan orangnya dipindahkan ke plan lain atau dia kasarnya di layoff, tapi itu terlalu kasar kalau di ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah basicnya bentuk tabular form. Untuk tugasnya sama, jadi gunakan soal yang ada di tugas 3 kemarin yang saya berikan. Kemarin kalian menggunakan simplex tanpa tabel, sekarang gunakan simplex dengan tabel. Tabel simplex yang saya minta dengan format yang ini. Nah, minimum yang bentuknya, nah ini nggak enak. Ini, bentuk yang ini. Ntar saya hapus, biar kelihatan. Nah, saya minta tabelnya bentuknya ini. Tabel 47. Jadi, ada iteration, ada basic variabelnya, ada equation-nya, ada Z, koefisien, RHS, ada rasio. Jadi per iterasi kalian buat seperti ini. Ini yang paling komplit dan yang paling bagus supaya kalian ngitungnya bisa hati-hati dalam ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya.
Untuk referensi tetap kita pakai bukunya Hiller Lieberman. Kalau mau baca Taha juga nggak apa-apa, sebenarnya mirip-mirip. Kalau pakai Basara, tabel simpleknya agak berbeda, tapi bisa sebenarnya bisa dipakai. Cuma agak kurang enak sebenarnya. Saya lebih senang pakai yang punyanya Lieberman. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.